Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga tetap sehat, semangat. Kita tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik. Dan saya berharap keadaan kita juga bisa menjadi lebih baik karena vaksin sudah dilakukan dan mungkin beberapa bulan lagi kita akan kembali pada kehidupan yang normal. Nah, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau pada waktu yang lalu, saudara-saudara, saya memberikan beberapa pandangan atau argumentasi hal-hal yang sepatutnya kita pertimbangkan untuk menjadi keyakinan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit secara umum. Nah, kita sekarang akan memeriksa peristiwa demi peristiwa, saudara-saudara, karena memang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian nyata. Sehingga peristiwa itulah yang harus kita periksa atau harus kita pahami, kita selidiki dan kita hayati. Kita bisa mengetahui secara lebih detail bagaimana kejadiannya, tetapi juga kita bisa mendapatkan pemahaman atau pengetahuan serta perenungan, refleksi dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, tentu yang pertama, saudara-saudara, adalah bagian peristiwa kebangkitan itu sendiri. Ya. Nah, di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dicatat peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara, kalau Anda cukup rajin membaca buku-buku ataupun mendengarkan mungkin ada ceramah-ceramah atau khotbah tentang kebangkitan Yesus, saya kira dari sekian banyak buku, dari sekian banyak khotbah, tidak jarang saudara-saudara ada orang-orang yang meragukan peristiwa kebangkitan Yesus. Alasannya adalah karena keempat Injil menceritakan kisah-kisah yang berbeda atau detail-detail yang berbeda. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas, memang ada perbedaan. Misalnya mengenai nama-nama perempuan atau perempuan-perempuan yang hadir. Ada berapa orang? Ada 2, ada 3, ada 4. Bisa berbeda-beda. Kemudian di satu bagian disebutkan kejadian itu sebelum fajar. Ya. Tetapi ada lagi bagian yang lain menyatakan menjelang fajar. Jadi saudara-saudara, ini berbeda. Kemudian mengenai malaikat. Malaikatnya ada yang nampak satu orang dengan berkilau-kilauan, ada seperti pemuda, ada juga 2 orang malaikat. Jadi saudara-saudara, mungkin ini adalah hal-hal yang
dianggap menyulitkan. Apalagi kalau saudara membaca khusus Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes justru memfokuskan kejadian peristiwa kebangkitan itu kepada seorang wanita saja yang namanya Maria Magdalena. Nah, saudara-saudara, mana yang benar? Apakah perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita ragu dan menjadikan berita Paskah ini tidak akurat? Saudara, apa yang bisa kita jawab? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda membaca kisah satu peristiwa, misalkan ada kerusuhan atau ada bom lah ya yang terakhir kita dengar, ada bom yang meledak di satu tempat misalkan, diliput oleh 10 media. Saudara-saudara, kalau 10 medianya itu mencatat dengan redaksi yang sama, urutan yang sama, peristiwa yang sama, saudara punya kesimpulan apa? Saya yakin saudara, kita akan menyimpulkan bahwa media itu, 10 media itu mempunyai sumber yang sama. Yang lain ngutip, atau 10-10-nya itu mengutip dari satu sumber. Karena tulisannya persis sama ya. Seperti anak-anak SD yang nyontek begitu, dengan keluguannya mereka nyontek dengan kalimat yang sama persis begitu. Saudara-saudara, Alkitab itu tidak demikian sifatnya. Ya. Saudara, kalau keempat Injil ini mencatat dengan redaksi yang sama, maka kita bisa mengatakan satu itu ditiru oleh yang ketiga. Atau mungkin keempat-empatnya meniru satu bagian sumber yang tertentu. Tetapi saudara-saudara, seperti para wartawan yang melihat kisah dari berbagai aspek dan juga mempunyai penekanan yang berbeda yang ingin diceritakan, dan juga mereka mempunyai latar belakang sifat khas dari penulisan yang berbeda, dan juga mereka mempertimbangkan orang yang membaca bagian itu adalah orang-orang yang berbeda, maka saudara-saudara sangat mungkin kalau kita membaca ada semacam 4 model atau 4 gaya tulisan ya, dengan gaya dan informasi yang sedikit berbeda. Jadi saudara-saudara, saya tidak ada waktu untuk membahas detailnya pertentangan, tapi saya pikir kita bisa menerima perbedaan-perbedaan ini sebagai perbedaan minor atau perbedaan yang kecil yang tidak terlalu penting. Saudara, lebih baik kita fokus kepada berita utamanya apa. Nah, berita utama yang disampaikan dari keempat Injil itu pertama adalah bahwa Yesus bangkit. Bahwa kuburnya kosong. Tidak ada mayat yang ada di sana. Nah, saudara, memang sebenarnya kubur kosong itu tidak atau bukan merupakan satu-satunya bukti bahwa Yesus bangkit. Karena kalau kubur kosong bisa banyak peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah mayat Yesus dicuri. Bisa saja kalau kita mau percaya itu. Tetapi saudara-saudara, kalau mayat Yesus masih ada di sana, bagaimana kita mengatakan kalau Yesus itu bangkit? Di dalam kubur itu sudah tidak ada jenazah Yesus. Itu poin yang pertama. Kemudian yang penting saudara-saudara adalah bahwa pada waktu itu ada saksi-saksi pertama, yaitu perempuan-perempuan. Saudara-saudara, mungkin saja memang masuk akal kalau perempuan itu hadir di sana sebagai kelompok yang pertama. Mengapa? Karena perempuan itu aman, tidak akan diusik oleh tentara-tentara. Kalau laki-laki barangkali bisa langsung dipukuli, dituduh sebagai pencuri ya, kalau berjumpa dengan tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus. Jadi bisa saja secara biasa naluriah perempuan pergi ke sana tanpa ada rasa takut. Tetapi saudara-saudara, yang kita lihat bukan sekedar tidak ada rasa takut, tetapi sebetulnya para perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mereka adalah sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan Yesus. Mereka mencintai Tuhan Yesus. Sehingga meskipun dalam benak mereka, di dalam kubur itu Yesus masih ada sebagai pribadi yang meninggal, ya. Tetapi mereka tetap mau datang ke sana untuk menunjukkan cinta kasih mereka. Jadi saudara-saudara, yang kita lihat di sini adalah cinta kasih yang menjadi teladan bagi kita. Dan kita harus mengingat beberapa wanita di antara mereka itu saudara-saudara adalah
wanita-wanita yang justru juga menyaksikan Yesus diturunkan dari salib. Merekalah juga yang mengafani Tuhan Yesus dengan kain lenan yang menjadi penutup dari jenazah. Mereka yang menyaksikan juga bahwa jenazah Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur, dan mereka juga melihat bahwa kubur itu ditutup dengan batu. Jadi saudara-saudara, ini adalah saksi-saksi pertama, orang-orang pertama yang menyaksikan Yesus betul-betul wafat, betul-betul menjadi jenazah. Nah, artinya saudara, ketika saksi-saksi pertama yang menyaksikan Yesus adalah memang pribadi yang sudah dikuburkan, sudah menjadi mayat, lalu kemudian sekarang mayatnya tidak ada. Mereka juga yang menjadi saksi-saksi pertama, saudara, yang melihat juga nanti kebangkitan Yesus. Maka kita di sini bisa meyakini bahwa Alkitab memang dengan sengaja, saudara-saudara, mau menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan itu betul-betul terjadi. Karena bukan orang lain yang memberikan informasi, tetapi adalah para murid yang pertama yang menjadi saksi langsung, yaitu para perempuan. Dan saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa di dalam tradisi orang Yahudi dan juga kebanyakan tradisi di Asia, kan wanita itu kelompok masyarakat kelas kedua ya. Sehormat-hormatnya seorang wanita yang dihormati, biasanya kalau di dalam sebuah tulisan itu tidak disebutkan namanya atau perannya itu tidak disebutkan. Nah, keempat penulis Alkitab itu sengaja menuliskan bagian ini karena apa? Karena memang itulah kejadian yang nyata. Andai kata kebangkitan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang bohong atau sebuah legenda, ya, sebuah mitos, sangat mungkin saudara-saudara yang dituliskan pertama sebagai saksi itu bukan para wanita. Karena mereka menjunjung laki-laki, pastilah laki-laki lah yang pertama. Mungkin Petrus lah yang dianggap sebagai pertama. Dan saudara-saudara, untuk membandingkan hal ini, saudara bisa membaca buku-buku tentang Injil Gnostik atau Injil yang tidak diakui sebagai bagian firman Tuhan ya. Injil-injil lain yang ditulis di abad-abad berikutnya, mungkin abad 3 atau abad yang kedua paling cepat, saudara-saudara. Di dalam Injil-injil itu memang dicatatkan ada legenda-legenda atau mitos-mitos atau cerita-cerita lain yang lebih mengutamakan laki-laki di sana. Jadi saudara, kita bisa memperhatikan hal itu. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah para wanita itu percaya kepada berita malaikat? Apakah para pria yang mendengarkan berita mereka itu juga percaya? Nampaknya, saudara-saudara, kalau kita membaca pada beberapa bagian Alkitab, ternyata mereka tidak percaya atau belum percaya, lebih tepat. Memang mereka takut dan gentar dengan peristiwa itu. Di Injil Yohanes itu diceritakan bahwa akhirnya Petrus pergi ke sana. Begitu juga di dalam bagian-bagian yang lain, saudara-saudara, di dalam bagian Injil yang lain, memang akhirnya ada murid-murid yang lain yang mendengar lalu kemudian pergi menemui kuburan itu. Tetapi saudara-saudara, mereka juga bingung dan mereka juga tidak langsung percaya kepada Yesus yang bangkit. Saudara-saudara, ini memberikan indikasi kepada kita sebetulnya bahwa Alkitab secara jujur menjelaskan peristiwa kebangkitan sebagai peristiwa yang nyata. Bukan sesuatu yang omong kosong sehingga cerita itu dibuat cerita yang bagus ya. Murid-muridnya tiba-tiba menjadi percaya begitu. Tidak, tetapi ada proses karena mereka sudah mengalami ketakutan, mengalami perasaan kalah, mengalami perasaan sedih, kehilangan, dan sedemikian dalam. Selama 3 hari ketika mereka mulai mendengar peristiwa ini, mereka masih bingung, masih menebak-nebak. Dan saudara-saudara, bagi saya, hal ini justru mengkonfirmasi, memastikan bahwa memang kebangkitan Yesus terjadi. Sesuatu yang tidak mudah dipercaya, sesuatu yang tidak mudah kita bisa terima, itu justru menunjukkan bahwa kita perlu belajar
hal rohani itu secara berproses ya. Tidak mendadak. Kita harus belajar secara perlahan-lahan. Nah, saudara-saudara, nanti pada bagian yang lain, sisi berikut yang Alkitab secara keseluruhan jelaskan itu adalah mengenai penampakan Tuhan Yesus, perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Nah, saudara, ini menjadi pelengkap ya, seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, fakta bahwa kubur itu kosong itu menjadi penting. Karena kubur kosong itu menunjukkan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu, maka dia akan berubah menjadi yang lain. Berubah menjadi apa? Itu dikonfirmasi di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan murid-muridnya. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, bagaimana lengkapnya kisah ini? Saudara, kita harus kemudian mengikuti kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa mengenai perjumpaan Tuhan Yesus. Saudara, satu hal saja yang saya ingin kita pelajari bersama adalah mengenai sikap dari para wanita. Para wanita ini sudah adalah orang-orang yang setia. Mereka berada di saat-saat terakhir ketika orang lain pergi. Ketika murid-murid utama pergi meninggalkan mereka. Mereka justru hadir. Saudara-saudara, kesetiaan seseorang kepada Tuhan itu diuji bukan pada saat semuanya lancar. Ujian itu terjadi justru pada saat ketika mengalami situasi krisis. Dan para wanita ini menunjukkan diri sebagai murid-murid yang setia, murid-murid yang penuh dengan cinta kasih. Saudara-saudara, bagaimanakah masyarakat bisa tahu kalau kita ini setia kepada Tuhan? Bagaimanakah orang-orang akan tahu kalau kita itu mencintai Tuhan? Itu harus diuji, saudara, pada saat-saat krisis. Karena itu saya tidak percaya, saudara. Sungguh, saya tidak percaya kalau kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen adalah kehidupan yang pasti nyaman, aman. Tidak ada tantangan. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin, sebab itu tidak membuktikan apa-apa. Tetapi saudara, kita akan mengalami juga hal-hal yang sifatnya krisis. Di dalam bentuk yang berbeda-beda, bukan hanya masalah finansial saja, misalkan masalah lahiriah saja. Mungkin ada banyak hal yang lain. Ada tantangan ujian, ada salib yang harus kita pikul, ada berbagai macam pencobaan yang harus kita alami, godaan-godaan dari kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara, itu semua kalau dialami oleh orang-orang percaya sebagai krisis, maka kalau kita tetap setia kepada Tuhan di saat-saat itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Semoga saudara bagian ini menjadi berkat dan mendorong kita untuk lebih mencintai Tuhan lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana para murid wanita yang pertama itu yang mencintai Tuhan, sehingga mereka tetap hadir di saat-saat krisis, di saat-saat sulit, di saat-saat ketika semua orang meninggalkan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.